Ya kalau di demokrasi di ya kontestasi politik adu gagasan, kalau di layang-layang adu gelasan kan. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya ada dua poros ini, dua poros kanal nih. Dua poros kanal atau apa istilahnya? Ini dari sisi bahasa harus benar juga nih. Ada dua kanal nih, yang satu jarak jauh di seberang sana dan kita berdua di sini bincang-bincang begitu ya. Kita sapa dulu nih. Di samping saya ada Bung Nizar Mahyujar atau teman-teman kadang-kadang memanggilnya itu Kobani, jadi penyair Timur Tengah. Dan di seberang saya itu di sana ada Dr. Maulana Jana, gitu, seorang sosiolog, antropolog Priangan Timur gitu. Kita sapa dulu ya. Apa kabar, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Kang Dudi, Kang Nijar? Oh, baik. Lagi musim apa di sana? Biasa kalau di daerah kan saya ini di kaki Gunung Galunggung, saya ini lagi rame layang-layang. Wah, musim layang-layang. Ini menarik, musim layang-layang. Layang-layang putus. Layang-layang kapakan. Itu kan juga sebetulnya bagian dari kehidupan kita juga kan. Tidak sedikit orang-orang yang kapakan kan begitu. Ya. Jadi filosofis ini. Iya. Dari layang-layang itu. Dan biasanya ini kan fenomena sedang kemarau ya. Yeah. Kemarau. Di masyarakat menyambutnya dengan sebenarnya nggak ada persoalan di masyarakat yang gembira, bahagia pakai layang-layang gitu kan. Iya. Walaupun sekarang sebetulnya lagi gonjang-ganjing juga ya sebetulnya ya. Iya. Nah, ini kita berangkat dari layang-layang aja lah, Bung Nizar. Siap. Nah, dari sisi hermeneutika, dari semiotika atau hermeneutik nih, yang pas nih, istilahnya gitu. Ya dari sisi ini apa namanya, asbab an-nuzul. Nah itu dia. Kira-kira apa yang bisa kita bumikan tuh dari layang-layang? Artinya banyak hal yang sebetulnya di balik layang-layang itu ada sisi-sisi filosofis ya. Kalau layang-layang bisa terbang karena ada keseimbangan kan begitu. Kalau berat sebelah kan mubeng gitu ya, kayak orang yang ya mabuk gitu ya, muir, atau kalau terlalu rendah ininya gedek gitu kan, kayak gitu. Iya kan? Ya, itu dari layang-layang loh. Dan ternyata betul. Politik kita itu seperti itu juga ya, ada yang kapakan gitu, bener nggak? Seperti layang-layang putus kan begitu, Dok? Ya, memang sebenarnya juga ada yang mengkaitkan ya fenomena sekarang itu dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Salah satunya lah musim layang-layang ini juga seringkali dikaitkan dengan fenomena politik yang ada di tingkat nasional dan daerah. Tetapi juga sebenarnya ya kalau pakai ilmu cocokologi gitu kan bisa aja gitu kan. Tahun 2014 juga dulu kan rame apa namanya, bukan layang-layang kalau dulu itu batu ali ya, batu akik gitu ya. Gitu kan. Sebelum layang-layang, Dok, ada lato-lato. Oh, lato. Iya. Betul, lato. Betul, dalam kehidupan kita di sehari-hari ya, seringkali ini juga menjadi simbol, menjadi bahasa yang penuh makna sebenarnya gitu kan. Layang-layang di samping memang tradisi masyarakat kita, tapi juga mengandung makna dan simbol-simbol yang bisa ditafsirkan, dimaknai kepada konteks kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Bukan begitu, benar itu dari sisi ini nih. Kalau saya dari sisi apa ya, konteks sekarang ya, barangkali hiburan yang murah meriah dan apa namanya, anak kecil sampai orang dewasa itu masuk
Iya. Itu layang-layang menjadi alternatif untuk dimainkan. Itu sih kalau menurut saya. Iya. Selain tadi Kang Dudi sudah membuat sebuah analisis secara semiotis ya, layang-layang dan politik ya, dua hal yang berbeda kemudian dipaksa dihubungkan, itulah energi metafora ya, mampu menghubungkan dua hal yang tidak berhubungan. Enggak, sebetulnya bukan dipaksa, tapi ada irisan ya, secara makna itu beririsan begitu loh. Biasanya kalau di orang-orang itu berkelompok juga tuh di ketika main layangan berkoalisi nih. Umpamanya kubunya Babakan, Leo sama kubu di mana tuh Dok di sana kira-kira yang biasa bareng-bareng main? Iya, biasanya itu antar kampung kalau di saya itu. Jadi istilahnya ngadulang layangan. Ngadulang layangan itu kan bisa antar kampung. Misalnya antar kampung itu ada yang 5 sampai 10 orang per kampung ya. Dan di sebelahnya juga kampung sebelah juga bisa 5 sampai 10 orang gitu kan. Dan itu biasa mereka adulang layangan gitu kan. Secara sportif di masyarakat biasa aja gitu kan, nggak ada persoalan. Bahkan itu menjadi hiburan tersendiri gitu kan, sore-sore menjelang maghrib gitu kan, mereka bermain layang-layang dengan sukaria, termasuk juga anak-anak, orang tua, bahkan juga ada perempuan gitu kan yang ikut main gitu. Berkoalisi juga ya sebetulnya. Iya, ada satu momen tertentu, misalnya kemarin di daerah Garut ya, daerah saya itu kan Leuwi Sari ya, ada yang sampai berangkat ke Garut ya untuk ikut pertandingan adu layang-layang lah di daerah Garut, dan itu tempatnya bagus Kang Dudi. Jadi kalau istilah orang Sunda mah eta teh antar pasir ya. Misalnya pasir di pasir teh kayak gunung gitu. Iya. Gunung A dengan gunung B itu ramai dan ada hiburannya, misalnya si mun eleh disurakan, disorak-sorai gitu kan. Yang satu kalah, yang satu enggak. Nah, itu terjadi. Tapi dalam konteks kemasyarakatan enggak ada yang berkelahi. Mereka riang gembira aja gitu kan, dan itu bagian dari proses kreatif masyarakat gitu kan. Seperti itu. Saya membayangkan itu kenapa tidak kan sekarang juga pentas politik kita ya, di panggung politik kita juga seperti masyarakat bermain layang-layang saja kan ya, bergembira, jadi tidak usah gontok-gontokan kayak gitu-gitu kan gitu. Kan itu politik itu sebetulnya kan digembar-gemborkan untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak kan, rakyat gitu. Jangan sampai malah sekarang justru rakyat jadi korban kan? Iya, jadi yang kurang di kita itu Kang Dudi, Kang Nijar, kita selalu dihadapkan pada proses 5 tahunan dalam konteks demokrasi ya. Tetapi yang kurang di kita adalah proses pembudayaan demokrasi dan politik gitu kan. Sehingga pertarungan itu terasa kering gitu kan. Bahkan lebih mengerikan gitu kan, karena budayanya itu yang kurang gitu kan. Satu, misalnya dalam konteks pertarungan politik mestinya ada budaya saling toleransi, budaya adu gagasan, budaya tidak boleh menjelekan misalnya. Ini kan yang budaya-budaya begini kan belum terbangun. Kalau dikembalikan tadi ke persoalan layang-layang misalnya, ya dengan happy, dengan riang gembira, masyarakat nggak pernah ketika ada yang kalah misalnya nyarekan tetanggana, mau mana ngelehkeun orang kan gitu kan, seneng aja gitu kan. Nah ini kan penting gitu kan, makna filosofis yang ada di main layang-layang itu penting sekali untuk proses demokrasi di Indonesia gitu. Ya kalau di demokrasi, di ya kontestasi politik adu gagasan, kalau di layang-layang adu gelasan kan. Mantap. Sama kan, sama. Itu juga untuk membuat gelasan yang bagus itu ada prosesnya panjang tuh, formulasinya gitu. Bagaimana meracik beling, kemudian ada apa gitu ya, kemudian ada pembuatnya. Kalau di sini dulu itu ada Mang Okib tuh, Mang Okib itu dia jago main gelasannya gitu, bukan jago ya, mahir memproduksi itu, dan itu diburu oleh orang-orang, jadi semacam legend lah begitu. Tapi nggak tahu nih sekarang gitu, kalau zaman saya dulu gelasan Mang Okib gitu kan. Dan itu ya bagus gitu kalau ya adu gelasan ini
ibarat adu gagasan di kontestasi demokrasi kan begitu ya. Dan gini Kang Dudi, kalau proses ngadu layangan ya, adu layang-layang itu, orang merasa bahagia ketika dia layangannya sudah diadu gitu kan, dan bisa mengalahkan yang lain gitu kan. Ya. Tapi tidak ada misalnya satu layangan yang bisa bertahan sampai 5-10 kali ngelehkeun batur gitu kan, enggak ya. Paling banyak yang saya saksikan dan saya mengalami gitu kan, itu paling 2-3 layangan. Setelah itu kita main lagi kalah. Main lagi misalnya kalah. Jadi biasa kalah dan menang dalam adu layang-layang itu tidak membuat kita jadi ngewa ke batur gitu kan, atau jadi tenanya misalnya gitu kan. Nah ini kan pembudayaan dalam konteks ini juga menurut saya juga kan sudah berakar berurat di masyarakat. Kayaknya kalau ini implementasinya budaya ngadu layangan ke konteks pilkada, ke konteks pilgub, pilpres, kayaknya perlu gitu kan untuk membangun kesadaran seperti itu gitu. Apalagi kalau kalah tiba-tiba sakit hati terus lapor polisi kayak gitu ya, dia curang gitu, wah gelasannya make naon gitu kan, kayak gitu make kawat kan gitu, ngait kan gitu. Ada juga kalau yang pakai kawat kan, yang itu apa namanya, ngambil orang layangan yang udah kabur gitu kan, ngabandang gitu kan, ada. Tapi itu bukan untuk ngadu gitu kan. Nah, jadi kalau ngadu ya gelasan dengan gelasan gitu kan. Kalau ngabandang ya pakai kawat. Tapi resisten. Kalau yang suka bandang-bandang Kang Dudi, resistennya karena listrik. Nggak beleduk kita karena listrik kata. Oke. Gimana nih? Ya, menarik. Tapi barusan sudah dibicarakan sama Bung MJ. Nah, listrik alirannya maksudnya. Kemarin kan sudah kita hangat ya, ada pemberitahuan. Jadi apa itu? Peraturan wali kota Tasik itu apa itu? Yang mana tuh? Yang mana ya? Yang apa? Satpol PP memberikan pengumuman ya bahwa di kota Tasik itu tidak boleh main layang-layang. Oh, ada edarannya ya? Ada edarannya. Ada edarannya. Nggak tahu itu apa. Sempet lihat nggak? Saya belum sempet nih. Ya cari aja nanti ya, kita juga sama. Apa itu disosialisasikan oleh Satpol PP Kota Tasik. Oh gitu. Karena memang satu membahayakan jaringan, yang kedua memang ada beberapa kejadian itu ketika kalah si kenur ya, benangnya itu membahayakan pemotor. Ya. Dan beberapa kejadian juga itu ya. Ini apa namanya? Ya mungkin itu sebuah permainan yang memang konteksnya dulu ya. Belum rapang gitu namanya. Semarak ya. Belum semarak apa namanya, kabel-kabel gitu. Jadi kalau itu dimainkan di tempat yang lapang kayak di sawah itu sangat bagus ya. Tetapi ketika di kota memang kasihan juga ya itu PLN. Enggak, jadi ini sebetulnya salah siapa? Salah yang main layang-layang atau salah yang pasang kabel? Tapi kan duluan mana coba? Ya, duluan Kang Dudi, saya kira kalau tadi ada persoalan pelarangan ya, kalau saya sih tepatnya bukan pelarangan gitu ya. Terusnya maksudnya kebudayaan itu kan nggak boleh dilarang karena itu kan proses kreatif masyarakat dan itu bagian dari kebahagiaan masyarakat gitu ya di kita gitu kan. Yang harus dilakukan itu adalah bagaimana pengelolaan terhadap kebudayaan itu. Misalnya main layangan boleh sih, tapi di tempat yang tadi kata Kang Nijar itu di tempat yang luas, lapang, tidak boleh mengganggu orang. Nah itu yang harus diatur itunya gitu. Bukan melarang layanganan. Ada saya soalnya rada kasinggung saya mau dilarang gitu kan. Saya sempat itu soalnya apa mendengarkan ya di apa sebuah video itu ya, berkeliling kalau tidak salah. Iya. Masyarakat diimbau, ada diimbau untuk tidak main layangan. Itu kasus di Kota Tasik. Oh gitu ya. Ya. Karena memang mungkin itu mengganggu itu. Hari di tengah saya mah di tengah sawah gitu kan. Oh, nggak lain cerita kan gitu ya. Oke, ini menarik juga ya kalau kita membahas sebuah perkara yang aktual tapi dari sudut pandang lain gitu ya, yang sebetulnya kita juga bisa membahas persoalan-persoalan yang sensitif dengan cara seperti ini, bergembira kan gitu. Walaupun sebetulnya ini bisa nyerempet bahaya kan, rawan yang kita bicarakan itu sebetulnya politik, kemudian kebijakan dan lain-lain begitu.
Nah, ini nikmatnya Sabulang Bentor itu. Login di sini ya gitu. Jadi gimana nih sebetulnya? Wah, ini tadi salah saya.